Monggo sareng-sareng selawatan. Ingkang nderek selawatan kula dongakake putra-putrine saleh sholihah. Amin. Monggo sareng-sareng mugi-mugi pikantuk rahmatipun Allah. Nggih, rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih. Sholli wa sallim iman ala mada sholli salim iman ala mada wal ali wal ashabi man wahada wal ali wal alhabi man wahada Sholli wa sallim iman ala mada Sholli wa sallim iman ala mada wal ali wal ashabi man wahada wal ali wal ashabi man wahada Cile jejer mare handangane rase tuminda bece bocah cile jejer mare sandangane rase tuminda bece sandangane rese tuminda bece sandangane rese tuminda bece Sholli wa sallim iman ala mada Sholli wa sallim iman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada lole dong anak lanang nantur jagung cileng ngaji besok dadi wong agung lelo dong anak lanang nantur jagung cileng ngaji besok gede dadi wong agung cileng ngaji besok gede dadi wong agung cileng ngaji besok gede dadi wong agung Sholli wa sallim iman ala mada Sholli wa sallim iman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada becek ketite anak wadon rese cileng ngaji besok gede dadi wong aji becek ketite anak wadon rese cileng ngaji besok gede dadi wong aji cileng ngaji besok gede dadi wong aji cileng ngaji besok gede dadi wong aji
sholli wa salim daiman ala mata sholli wa salim daiman ala mata wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim. Hadratal mukarramin, ibu-ibu semua jamaah Kosaka yang Abi sangat muliakan. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan sehingga kita pada hari ini bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka bersama-sama memohon ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan langkah kaki kita ke tempat ini yang kaki sebelah kanan dicatat sebagai pahala, yang kaki sebelah kiri dicatat sebagai pengampun atau penggugur dosa. Yang kedua, sholawat teriring salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswatun hasanah junjungan kita tercinta, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, idolanya kita seperti yang disampaikan Pak Kiai Hasan tadi, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baru tadi Abi tanya kok Pak Sumadi nggak kelihatan kemana ya. Alhamdulillah ternyata rawuh karena kalau ada tim hadroh nggak ada Pak Sumadi itu kurang lengkap. Ya. Nah tadi Bu Tati juga suaranya ikutan Abi serak. Ya. Ya, jadi memang lagi musim ya Bu, ya, batuk, pilek. Ya. Kalau kayak Abi yang memang tukang ngomong jadi suaranya cepat habis. Baik, sebelum kita mulai kita berdoa dulu bersama-sama. Kita ikrar terlebih dahulu memperbaiki ikrar syahadat kita, memperbaiki ikrar tauhid kita supaya akidah kita menjadi akidah yang benar, yang sahih, yang kelak Allah menjadi ridho atas amaliyah yang kita lakukan bersama-sama. Mohon diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqnan. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wasifaan min kulli da'in wasaqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal amin.
Baik ibu-ibu sekalian, juga bapak-bapak yang sama-sama kami muliakan, alhamdulillah. Seperti tadi yang disampaikan oleh tim hadroh ya, dan tadi kita sudah sama-sama sholawatkan gitu ya. Kita sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan ya. Maka ada satu cerita ya, menjelang Ramadan yang cukup populer ya. Jadi konon di pintu surga itu yang besarnya tidak bisa terbayangkan oleh kita, sak gede-gede nih lawangnya kita, lawangnya awake dhewe gitu ya. Itu masih jauh lebih gede lawangnya surga ya. Kalau kita mau membayangkan sudah tidak bisa dibayangkan, mau mikir terbuat dari apa ya besok lawangnya surga. Yang jelas dari bahan yang tidak ada di dunia. Nah, penjaganya surga itu malaikat siapa, Bu? Penjaga pintu surga siapa namanya? Pak Hasan. Oh, malaikat Ridwan Pak Hasan. Ini Pak Hasan jadi penjaga surga, semua orang gampang masuk surga. Dibawain timun ya kan, bengkoang ya, kangkung, ya cincai sudah nggak apa-apa sana masuk gitu ya. Nah, jadi penjaganya surga namanya malaikat Ridwan ya. Jadi malaikat itu makhluk yang tidak bisa disogok, tidak bisa disuap ya. Kenapa? Karena malaikat itu hanya tunduk kepada siapa? Kepada siapa malaikat itu, Bu? Nah, hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia ini kan ngaku-ngakune tunduk sama Allah, ngakune ya. Padahal aslinya ya tunduk, tapi masih bisa belok-belok gitu ya. Kadang tunduk sama duit gitu. Kadang tunduk sama atasan, kadang tunduk sama hawa nafsu, macam-macam. Itulah kita manusia. Karena imannya manusia itu al-imanu yazidu wayankus, naik dan turun. Kalau imannya malaikat itu nggak pernah naik, juga nggak bisa turun. Jadi ajek ya. Malaikat Ridwan suruh jaga pintu surga, ya sudah. Dari dulu sampai kapanpun, selama-lamanya dia tidak akan protes. Ya Allah, kok lama banget ya? Kenapa posisi surga sekarang mungkin masih kosong? Ya, malaikatnya nganggur kan ini, nggak ada kerjaan apa-apa. Ya, masa guru meneng wae gitu ya? Nggak ada malaikat protes begitu. Ya, jadi apalagi malaikat Israfil lebih kasihan lagi. Siapa malaikat Israfil itu, Bu? Malaikat Israfil kok pencabut nyawa? Itu Israel ya. Apa Israfil tuh malaikat siapa? Malaikat Israfil tugasnya apa? Meniup trompet. Itu trompet tahun baru. Bukan trompet, namanya apa? Sangkakala. Nah, sangkakala. Beda sama trompet nggih, Bu? Nah, trompet itu ditiup sama Isna bisa. Tapi kalau sangkakala tidak ada yang bisa niup kecuali ya malaikat Israfil yang memang tugasnya itu ya. Ya kan niupnya itu nanti kalau kiamat. Kalau sekarang iseng-iseng Israfil niup. Ya kalau suwen ya, aku jajal pengen ngrungokke suaranya kaya apa ya. Terus ditiup sama Israfil, kira-kira apa yang terjadi? Wah, ya remuk kita ya, Bu ya. Wah ya, ditiup sangkakalanya, dunia hancur saisine kan gitu ya. Nah, makanya malaikat Israfil taatnya sama Allah. Enggak punya hawa nafsu, malaikat itu beda sama kita ya. Sehingga apa yang diperintahkan sama Allah, malaikat tidak pernah protes. Makanya malaikat Ridwan yang ditugasi jaga lawang surga, ya sampai sekarang, sampai besok, kapanpun tetap jaga pintu surga. Nah besok itu kan manusia itu pada antri, itu ya, pada antri. Ya. Kira-kira yang masuk surga dulu orang mana kira-kira? Kalau ini kan dari semua bangsa-bangsa, dari Arab, dari Eropa, dari negara-negara macam, ada Arab Saudi, ada Amerika kan gitu ya, ada Australia, ada Jepang, ada Meksiko, Thailand, termasuk Indonesia. Kira-kira yang besok ya paling cepat masuk surga apa orang Indonesia? Hah? Enggak, orang Indonesia malah carry. Ya. Orang Indonesia itu sama malaikat dipisahkan sendiri. Kenapa? Wong Indonesia kyo jebule oke hakalane. Ya, banyak ngakali malaikat banyak ngakali Gusti Allah gitu ya. Ya. Nah, contohnya apa ya? Ini contoh kemarin.
Ya, kita seminggu ini kan baru digegerkan sama banyaknya lindu, ya, bukan cuma kemarin, sebelumnya juga ada 2 kali ya. Lindu tapi lebih kecil, yang kemarin terakhirnya paling besar ya kan. Nah, ya, gimana nggak pinter ngakali sampai mangkel ya. Gusti Allah itu ya. Kan di Al-Qur'an dikatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ciri-cirinya itu adalah orang yang ketika disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Kan gitu. Ya, ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Tapi kenyataannya yang disebut Ayu Ting Ting baru bergetar. Ya, ketika disebut nama penyanyi dangdut baru bergetar. Kenapa? Ada musiknya. Ya kan, getar-getar maksudnya apa? Goyang kan gitu ya. Ketika ada Pak Hasan solawatan, ya si Bolang goyang-goyang palanya dangdung. Senang. Tapi ketika dipanggil sama Allah, sholat 5 waktu, Allahu Akbar di masjid-masjid, musola, yang datang semuanya apa bisa dihitung pakai jari? Semuanya apa bisa dihitung pakai jari? Bisa dihitung pakai jari. Kecuali sholat Jumat, mungkin nanti besok terawih hari pertama sampai 10 hari pertama masih rame, kan ya. Tapi nanti kalau udah makin terakhir makin sepi. Nah makanya Allah itu gergetan mungkin gitu ya. Dipanggil sama Allah tidak bergetar hatinya. Akhirnya sing digetar ke apa? Wah, sing digetar ke bumi nih. Begitu buminya bergetar, itu orang-orang yang nggak tahu sholat, ya kan? Nggak tahu nyobo pengajian, nggak pernah tahu baca Al-Quran, nggak pernah kenal yang namanya sama tolabul ilmi. Begitu lindu, paling banter teriaknya Allahu Akbar, teriak-teriak. Nggih mboten? Nah, baru malaikat lagi kelingan kan ini. Ya. Makanya ketika dibacakan Al-Qur'an, ketika di azan dikumandangkan tidak ada yang bergetar, akhirnya sama Allah yang digetarkan buminya itu kemarin baru peringatan. Karena pusat gempanya di Pakistan. Pacitan kok Pakistannya. Ya. Pusat gempanya di Pacitan. Nah, coba kalau nanti tragedi tahun 2006 bulan Mei terulang lagi gempa di Jogja. Nauzubillahimin dalik. Kalau itu dikasih ke kita lagi, jangan sampai, ya kan? Makanya dikasih ingat sama Allah. Tuh ya, cukup ya. Kembalilah kamu kepada Allah. Apalagi mau Ramadan, kita bersyukur kemarin dikasih lindu. Apa? Karena mau menjelang Ramadan supaya kita ingat, oh iya. Gak kerasa ya sebentar lagi puasa. Nah kembali ke cerita tadi, pintu surga. Kira-kira yang duluan masuk surga siapa? Orang mana? Bangsa mana? Salah, enggak. Orang Arab banyak bulunya. Banyak bulunya masuk surganya belakangan. Yang masuk surga itu yang matanya sipit duluan. Kayak saya, kayak Abi. Iya. Orang-orang Jepang, Cina, Korea, Kim Jong Un itu besok disunat. Ya, masuk Islam besok kan gitu ya. Nah, kemudian siapa lagi? Korea Selatan. Kenapa? Karena di sana sekarang ini pertumbuhan Islam itu luar biasa banyak yang masuk Islam. Banyak yang jadi mu'alaf. Sementara kita Islam dari lahir tapi jadi Islam kasep. Islam sing masuk angin, kena angin duduk. Nggih mboten? Ya. Makanya mereka lebih dulu masuk Islam, masuk surga. Orang Indonesia belakangan. Ya. Kenapa? Karena kita paling pinter ngakali agama. Bukan ngakali orang, ngakali agama. Ya, ngakali agama tuh paling pinter kita. Lawang haji aja dimainin, nggak boten? Alhamdulillah, pasukan kita berdatang. Monggo, nggak apa-apa. Ya. Haji loh Bu, haji itu rukun Islam apa rukun iman? Rukun Islam keberapa? Kelima. Ya, rukun Islam kelima pergi haji dimainin, dibisniskan.
dikorupsi. Ya. Makanya orang-orang di luar negeri itu gumun sama orang Indonesia itu. Ya. Lah kok urusan ibadah saja dikorupsi, dibuat mainan. Umroh tuh berapa banyak travel umroh yang ditangkap lantaran menipu siapa? Menipu jamaah. Nggih mboten? Ya, duit jamaah udah disetor miliaran dibawa kabur. Ya. Banyak gak kayak gitu. Makanya orang Indonesia ini besok sama malaikat Ridwan carry. Dipisahkan dulu ntar belakangan. Kenapa? Pemeriksaannya lebih ketat. Ya, orang kita pemeriksaannya lebih ketat, lebih banyak pemeriksaannya ya. Karena korupsinya ya banyak kan ini ya. Dan tadi ya paling pinter ngakali agama. Ya. Kurban, contoh kurban. Ini sebentar lagi kurban. Kurban saja berapa banyak orang Indonesia, orang kita yang banyak ya, melakukan bisnis ya di hari raya kurban. Ya. Bahkan orang nggak pernah sholat saja ketika kurban bisa dapat untung ya berlipat-lipat. Kenapa? Karena jadi calo, maklar. Ya. Yang jadi takmir masjid saja masih jadi calo hewan kurban. Ya. Yang kurban suruhnya pakai hewan jantan. Ya, Pak Sumadi kalau kurban pakai kambing atau lembu yang jantan atau yang betina? Jantan atau betina? Jantan. Ya. Ini masih ngeyel diakali. Tapi kan ada juga yang membolehkan. Iya. Islam itu agama yang paling mudah, paling enak. Ya. Kadang ada yang dilarang tapi ada yang diperbolehkan. Tapi kan kita harus lihat. Ya. Kenapa kalau kurban itu disuruhnya diutamakan kambing atau sapi yang jantan daripada yang betina? Kenapa kira-kira Bu? Ayo kenapa kira-kira? Kenapa Pak? Kenapa yang jantan bukan yang betina? Nah, betul ya. Karena Islam itu ya memikirkan kelestarian alam. Kalau semua orang Islam kurbannya milih yang betina karena lebih murah, dapatnya lebih gede, untungnya lebih banyak. Ya habis nanti semua itu yang betina. Terus yang jantan mau kawin sama siapa? Kan gitu. Ya. Jadi karena Islam itu memperhatikan kelestarian alam, makanya kalau kurban diutamakan jenis kelaminnya yang jantan ya. Coba ibu-ibu boleh tanya sama pecinta binatang. Ya, mesti mendukung. Setuju sama syariat Islam itu. Nah, itu contoh berapa banyak orang kita, orang Indonesia ini sing pinter ngakali agama. Makanya besok kita ini masuk surganya jangan iri ya Bu. Belakangan. Ya. Kenapa? Karena hisapnya orang Islam di Indonesia itu jauh lebih banyak, jauh lebih ribet ketimbang hisapnya saudara-saudara kita yang di Jepang yang baru masuk Islam, ya Islamnya belum lama, belum kasep, belum kena angin duduk, masuk Islamnya lebih gampang. Ya, yang Cina juga lebih gampang. Yang penting sudah syahadat masuk Islam, gitu ya. Nah. Itu ceritanya, makanya Ramadan ini ya. Ramadan ini kan bulan yang luar biasa. Kita udah sering dengar dari para kiai ya, para guru-guru kita. Allah mengampuni, memberikan diskon besar-besaran, diskon ampunan. Allah memberikan door prize yang besar-besaran untuk masuk surga. Allah memberikan kesempatan seluas-luasnya ketimbang bulan yang lain. Sebentar lagi ya. Kalau Muhammadiyah tanggal 18. Ya. Tapi kalau pemerintah masih menunggu pengumuman. Kalender nasional tanggal berapa? Tanggal berapa Pak Bu? Kalender nasional. Udah ada belum awal Ramadan? Tanggal 20 ya? Oh ya nanti kita lihat aja lah pokoknya sekitar tanggal itu. Berarti kan tinggal separuh bulan, tinggal setengah
setengah bulan lagi. Nggak lama lagi. Nah, tahun ini Al-Hadid mempersiapkan program yang berbeda dari yang lain. Saya coba bacain buat informasi buat ibu-ibu ya. Seharusnya hari ini sudah dipasang bannernya, tapi ternyata waktunya belum cukup ya. Jadi program Ramadan Pondok itu ada 10. Ya. Yang pertama, bazar baju bekas keliling setiap hari selama bulan Ramadan. Koordinatornya ini Mas Suryanto. Mana Mas Suryanto tadi? Kau ke kamar mandi. Kemudian pesantren kilat kristologi. Nanti ada juga. Mungkin nanti Kosaka juga dilibatkan. Ya. Pesantren kilat tapi materinya khusus perbandingan agama. Ini koordinatornya Mas Winardi bin Yadi SPD. Kemudian yang ketiga, program Berkah Tani Ramadan BTR. Ya. Ini nanti seperti apa? Nanti penjelasannya sama Ibu Siti. Ya, yang kemarin di sini nggih. Nah, yang sudah kenalan. Kemudian layanan darurat akidah. Jadi nanti selama Ramadan kita menampung laporan-laporan dari setiap daerah yang ada di Gunung Kidul yang terkait masalah akidah. Misalnya contoh, kemarin ada laporan di kampung A, mayoritasnya muslim, tapi meliharanya anjing. Ya, sehingga anjingnya yang dipelihara itu banyak masuk ke masjidnya. Gitu ya. Nah ini nanti laporan ini kita tindak lanjuti, ada program. Waktu itu sudah sosialisasi, tinggal dijalanin ke Matati dulu ya. Mana Matati? Datang nggak? Ya mana? Matati Ngepung mana? Tuh dulu miara anjing tuh. Tapi alhamdulillah setelah ya kita tawarin, tinggal nanti kambingnya belum. Nah namanya program KIW, Kiri Ijol Wedus gitu ya. Nanti ya gitu ya. Jadi nanti anjingnya ditukar sama kambing ya. Sekarang mumpung kambing lagi murah, 300.000 udah dapat gede. Ya, mumpung masih murah belum mahal. Nah, itu contoh layanan darurat akidah. Kemudian ada Dai Mukim Ramadan. Ini koordinatornya Mas Toipin SPD. Ini nanti kita menempatkan santri-santri di tempat-tempat tertentu yang sudah rutin dan kita anggap memerlukan. Contoh seperti di Ngampel sana. Ngampel itu di daerah Tepus, Bapak Ibu. Sana itu Islamnya masih memprihatinkan. Sholat Jumat itu enggak setiap Jumat. Ya. Sholat Jumat enggak setiap Jumat. Nah, itu jenengan mumet toh, ya. Ya kan, bukan enggak ada orang. Ya, karena enggak ada yang sholat. Nah, padahal ada masjidnya, makanya ini kita dakwain, kita taruh dai di sana. Kemudian sahur dan buka puasa bersama. Nanti Abi kepengen sahurnya keliling, tapi bukan semuanya ikut ya. Misalnya contoh di Jetis. Ya di musola misalnya kita nanti sahur bersama anggota Kosaka yang ada di Jetis ya. Kemudian misalnya contoh Surodadi. Kita nanti pilih tempat di mana kita sahur bersama jamaah Surodadi. Begitu juga yang Ngepung ya, Prampelan, Ponjong dan lain sebagainya. Jadi kita bukan buka puasa bersama, Bu. Kalau buka puasa bersama itu udah umum, udah di mana-mana ada. Kita sahur bersama ya. Jadi bukan buka puasa bersama. Kemudian ada program, ini koordinatornya Mbak Ratna, dia Azia SPD. Ngaji cerdas Al-Quran ya. Ini koordinatornya Umi Nunung. Jadi nanti seperti kemarin loh Bu, yang waktu ada jamaah dari Magelang yang Abi pakai papan tulis itu loh, ingat kan? Yang membuktikan kehebatan Al-Quran dari sisi sains dan informasi ya. Jadi di Google berapa usia alam semesta ya. Apa kata Al-Quran, ternyata semuanya sudah ditulis di Al-Quran sejak 1500 tahun yang lalu. Nah itu contohnya, nanti kajiannya seperti itu. Kemudian ada program itikaf dan uzlah Ramadan. Jadi bukan cuma sekedar itikaf. Ini ada uzlah. Uzlah itu kalau pernah ngaji ikut torekot ya, ini pasti paham bahasa ini. Jadi memang selama 10 hari itu benar-benar nggak pulang ke rumah. Jadi meninggalkan dunia sementara, kesibukan dunianya, hanya untuk fokus amalan. Gitu ya. Ada program 5 hari, memang nggak lama-lama. Ada program 7 hari. Kenapa? Ya karena memang kita mau di 10 hari Ramadan ini, sebentar lagi kan lebaran. Kan pasti punya kesibukan masing-masing. Maka nanti ada 3 hari,
ada 5 hari, paling lama 7 hari. Itu nanti silakan kalau mau daftar, boleh. Jadi benar-benar gini loh Bu. Ibu-ibu ini kan selama Ramadan, selama jadi Islam puluhan tahun, belum pernah mungkin merasakan Ramadan yang paling berkesan. Ramadan bulan poso sing betul-betul keutamaannya itu ibu-ibu dapat. Contoh aja lah yang namanya malam Lailatul Qadar, bukan Lailatul Modar ya. Jangan salah nyebut. Pernah dapat nggak coba? Kan nggak pernah. Cuma wis ngerti, wis tiap Ramadan selama 10 hari terakhir mesti disebut tuh si Lailah dan si Qadar kan gitu ya. Ya. Tapi koyo opo Lailatul Qadar kui? Seperti apa Lailatul Qadar itu? Pernah dapat? Pernah ngerasa ke? Ya ikut ini. Seumur hidup loh, jenengan jadi manusia urip puluhan tahun, masa nggak pernah mau mengabdikan diri buat agama itu? Padahal besok mati ketemunya siapa? Jenengan, maaf ini contoh ya. Yang mungkin kesibukannya bertani misalnya. Memangnya besok kalau mati ketemu sama Menteri Pertanian? Belum tentu. Memangnya kalau mati besok ketemu sama Presiden? Belum tentu. Besok mati sing ditemu sama jenengan itu siapa yang besok menghadap siapa? Ya, gimana menghadap sama Allah? Tahu-tahu sama Allah. Kamu gak usah pura-pura Ramadan seneng-seneng gayamu. Ya. Mau Ramadan gayamu kayak puasamu paling kusuk wae kan gitu ya. Sementara udah jadi Islam berpuluh tahun. Contohnya Pak Sumadi sekarang usianya pinten Pak? Jangan dimudahin loh Pak. Berapa Pak? 60. Berarti udah 60 kali sejak lahir ya, sejak lahir. Kalau mau dihitung akil balik berarti dipotong 13 misalnya. Kalau 60 dipotong 13 itu berarti 37 ya. 47 kali. Tapi belum pernah satu kali pun Ramadan ngerasake Lailatul Qadar. Kui salah sapa coba? Salahnya siapa? Hah? Ya salah kita sendiri. Kenapa jadi Islam tapi nggak pernah mau mikirkan agama nih? Nah ikut program ini, insya Allah jenengan dapat Lailatul Qadar. Ya, 3 hari minimal. Sanggup nggak 3 hari ninggalin kesibukan? Pamit sama suaminya. Pak, telung dino aku mondok ning Al Hadid. Orang mulai. Ditengok boleh nggak? Boleh, tapi jenengan nggak boleh pulang. 3 hari non-stop dari habis subuh ya, dari mulai sahur sampai buka puasa kerjaannya apa? Ngaji, nggak ada yang lain. Nggak boleh batal wudhu. Ini contoh Abi kasih bocoran. Ya, yang nggak sholat gimana? Abi yang nggak pas delalah kok qadarullah mau ikut pas datang bulan ikut nggak apa-apa. Masih banyak kok amalan yang bisa dikerjakan walaupun jenengan nggak puasa, jenengan nggak sholat, ya nggak apa-apa, nggak ada alasan. Itu contoh ya, baca Quran terus, ya nggak boleh batal wudhu terus. Berzikir terus, telung dino minimal. Ya. Lebih lama lagi 5 hari luwe HP. Lebih bagus lagi 7, sekalian harus mulai langsung dikubur. Husnul khotimah enggak kira-kira? Husnul khotimah. Mati neng pondok matine dalam keadaan iktikaf. Siapa yang enggak kepengen begitu? Ayo neng niatnya jangan mati. Malah ngeribetin Nabi nanti. Ini contoh cuma gitu ya. Mintanya kita setelah uzlah, setelah itikaf dikasih umur panjang tapi yang berkah umurnya. Oke. Nah, itu contoh namanya kegiatan itikaf dan uzlah Ramadan ya. Kemudian jadi miring-miring gini HP-nya. Berikutnya yang nomor berapa nih? 8, 9. Ini koordinator itikaf dan uzlah Ramadan pakai Ahmad Hasan Roja. Nah, kayaknya kalau Pak Hasan ngajaknya tim hadroh ini. Ya, sambil bawa itunya. Pokoknya 3 hari nonstop nggak boleh berhenti, kemplang-kemplung pokoknya. Ya. Solawatan ya, Masya Allah. Tadi Abi, Bu, siapa tadi namanya? Bu Karsi, Abi amatin Bu Karsi. Bu Karsi kok mukanya bete banget. Opo capek nutui gue ya. Abi khawatir nanti kelepasan kepalanya Pak Hasan yang diketok. Enggak, bercanda Bu Karsi ya. Abi lihat nih Bu Karsi semangat ya, udang luar biasa ya.
Begitu juga ibu-ibu yang lain ya. Kemudian yang ke-9, bisnis kilat Ramadan. Ini koordinatornya Bu Muji. Ini nanti kita siapkan alternatif. Misalnya contoh ada yang mau bisnis bikin kue Ramadan, bikin kue Lebaran ya. Mungkin nanti ada di antara kita ya kan, daripada beli sama orang lain mendingan beli sama kita sendiri kan begitu ya. Atau mungkin ada pesanan di luar. Nah, nanti mekanismenya gimana nanti biar koordinatornya yang bahas nanti, ada waktunya. Yang terakhir adalah Mu'alaf Ramadan Fair atau MRF singkatannya. Ini koordinatornya Pak Puji dan Pak Yeri ya. Ini Mu'alaf Ramadan Fair ya. Apa aja kegiatannya? Nanti ada lomba khusus Mu'alaf. Misalnya lomba apa khusus Mu'alaf? Lombanya bukan lomba ajan, bukan lomba baca Al-Quran, bukan lomba membuat ya karya tulis tentang pengalaman masuk Islam. Siapa yang pengalaman masuk Islamnya bisa membuat ibu-ibu meneteskan air mata, itu yang menang. Nah, gitu ya. Menang hadiahnya apa? Hadiahnya nanti kita buatkan buku. Ya, buku ya, kita buatkan buku. Nanti buku itu bisa dijual, dapat duit. Ya, nggak tuku mobil, bukan dikasih langsung mobilnya gitu ya. Nah, itu contoh ya. Mu'alaf Ramadan Fair, dan nanti ada kegiatan yang lain. Nah, makanya kalau mau jujur, kita boleh tanya Pak Hasan yang sudah jadi beliau itu ketua yayasan ya. Lama di sini, selama Ramadan di Al-Hadid, Pak Hasan dengar program-program yang sekarang pasti beliau komentarnya memang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Bukan cuma sekedar buka puasa, sahur, enggak. Tapi program-program yang dibuat memang disusun seinovatif mungkin, sebagus mungkin supaya Ramadan tahun ini itu tadi kepengennya kita membawa Ramadan ini sukses, betul-betul beda dari pengalaman kita seumur hidup jadi orang Islam mengikuti Ramadan. Ya. Jadi kita canangkan tahun ini, makanya sebelum Ramadan mulai, ya, Ramadan besok adalah Ramadan, misalnya contoh gampangnya lah, Ramadan terbaik dalam hidup saya. Nah gitu. Kalau sama aja daripada bulan-bulan puasa sebelumnya, jenengan gitu di orang Islam kok jelei itu. Kalau bahasa benar Jawanya gitu, jelei. Membosankan itu, jelei itu Pak. Nah, masa bulan puasa cuma dianggap begitu-begitu aja. Sama podoai karo bulan-bulan puasa sing wingi-wingi begitu. Ya Allah, keterlaluan banget di wong Islam ngono. Ngeman-ngeman umurnya jenengan jadi orang Islam. Makanya Mbak Titi Seblo canangkan tahun ini. Aku orang gur cuma masak sahur kalau buka poso tok, nggo bojoku anakku. Tapi aku kepengen Ramadanku tahun ini betul-betul bisa mengantarkan kakiku melebu surga. Bukan cuma sekedar teori basa-basi. Bisa nggak kira-kira? Karena kalau nggak diginiin Bu, kalau nggak dikerasin begini bahasanya, jenengan pasti akan sama seperti orang-orang lain. Jamaah kosaka sama jamaah yang lain podo wae. Ya, wis wayahe poso. Begitu kan Mas? Ya, arep apa meneh wis wayahe poso. Oke, pagi ya sahur. Ya, buka puasa semua kelayapan di luar kan ya. Nyari kola gitu ya. Nyari makan. Udah cuma selesai. Jadi tiap tahun puasa ya begitu, lebaran ya begitu lagi. Terus kapan jenengan tuh mau punya waktu untuk mempersembahkan Ramadan terbaik? Lah terus kaya ngono ki ngarep ya masuk surga. Terus gondeli malaikat Ridwan ning lawange surga. Woi malaikat Ridwan, nyun tulung. Kalau melebet ke swarga gitu. Ya disisihke karo malaikat entar, Eri. Kamu dari mana? Dari Indonesia. Indonesianya mana? Dari Jawa-Jawanya mana? Gunung Kidulnya mana? Ya. Karangmojo misalnya dia. Keri. Ya. Kamu banyak ngakali agamamu mau masuk surga sih. Ya. Nanti belakangan. Ya. Nah, kira-kira kalau digituin enak nggak sama malaikat, Bu? Jenengan aja mau datang ke sini misalnya mau datang, contoh Pak Sumadi datang. Ada Abi di sini. Abi cuekin Pak Sumadi. Pulang mesti enak nggak perasaannya? Gak enak. Nah besok jenengan mau masuk surga, nih cuekin sama malaikat, sama Gusti Allah. Penak enggak? Mau begitu? Ya kalau mau silakan.
besok Ramadan begitu-begitu aja. Ya, nggak usah ada perubahan. Makanya canangkan Ramadanku tahun ini kudu bedo, harus berbeda daripada Ramadan yang lain. Ramadanku tahun ini harus lebih baik daripada Ramadan yang akan datang. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Nah, nanti Bapak Ibu mohon maaf. Kalau mau, ya, Abi kan tidak bisa memaksa. Tapi kalau jenengan mau, ya, setiap jamaah kosaka nanti setiap hari dari hari pertama Ramadan sampai selesai hari ke-30, kalau 30 hari, ya, setiap harinya akan ada bimbingan, ya. Bimbingan amaliyah Ramadan. Amaliyah Ramadannya apa? Sholat taraweh gitu, nanti minta tanda tangan imamnya. Bukan, itu mah anak sekolahan, ya toh? Tapi nanti ada amalan-amalan khusus yang menjadi ciri khas jamaah kosaka yang akan diamalkan selama 30 hari atau selama sebulan full di bulan Ramadan. Sehingga mudah-mudahan nanti selesai Ramadan jenengan bisa lego, plong. Duh ya Allah, alhamdulillah ya. Kok tahun ini Ramadan beda rasanya daripada tahun-tahun sebelumnya. Bedanya apa? Saya merasa lebih bahagia, saya merasa lebih bermakna. Saya merasa bulan Ramadan tahun ini tuh lebih berkesan. Nah, itu baru api. Ya. Jangan cuma rak kroso ya, tahu-tahu wis Ramadan. Besok Ramadan serampung rak kroso ya, kok tahu-tahu wis lebaran ki urip kok koyo ngono dadi wong Islam itu. Nggih mboten? Ya, kok begitu banget? Ya, janganlah. Ya. Kita ini jadi orang Islam ini harus bersyukur alhamdulillah, ya toh. Sudah berpuluh-puluh tahun kita hidup. Pak Sumadi tadi 55 tahun. Pak Hasan berapa tahun? 57 tahun. Ya toh. Harusnya selama puluhan tahun ini kita sekali-kali lah nyempet ke waktu satu kali aja. Tahun inilah Ramadannya harus bermakna. Izin sama suami yang udah punya suami. Kira-kira nah izin karo suami ngomong baik-baik. Pak, aku tahun ini Ramadan kepengen niatku full ya. Manut karo kegiatannya pondok. Begitu aja bahasa gampangnya gitu loh. Nggak usah pakai bahasa yang susah. Lo suaminya masalahnya suaminya jenengan nggak dengerin omongannya Abi. Jenengan masa mau ngomong panjang lebar seperti yang Abi omongin kan nggak iso. Ya toh, mendingan bahasa gampangnya, Pak minta izin Ramadan tahun ini sekali saja izinkan aku arep melu kegiatan Ramadan neng pondok. Ya. Kira-kira boleh nggak kira-kira? Oh, alhamdulillah. Kalau sudah, sudah. Ya, ayo. Bareng-bareng itu. Biar Abi juga ono kancane. Nggak sendirian. Kan kita kalau rame-rame lebih semangat daripada sendirian toh, Bu. Nah, makanya ya, nanti selama Ramadan ya tidak usah mikir duit. Ya. Kosaka itu satu-satunya koperasi sing orang mikir duit dan orangnya duitnya. Gitu ya. Udah bismillah aja, yang penting mau semangat ngaji. Nah, besok kalau kesini tiap hari, caranya piye? Ragate piye? Udah bismillah, nanti Allah sing maringi rezeki. Contoh kecil lah, jenengan nggak niat ya, selama misalnya Abi nggak ngomong gini nih, tahu-tahu udah bulan puasa. Jenengan punya pengeluaran nggak selama Ramadan? Banyak, betul. Ya, biasanya bulan puasa itu pengeluarannya lebih banyak daripada bulan yang. Nah, jenengan nggak usah ngaji aja sudah pengeluarannya banyak. Alhamdulillah Allah cukupi tidak? Tuh Allah cukupi. Sekarang jenengan niat ngaji, kepengen ya Allah. Bener kata Abi nih, bismillah. Pokoknya mumpung masih ada setengah bulan, aku mau persiapan mateng. Ya, besok Ramadan tahun ini saya kepengen menjadi Ramadan yang terindah selama hidup saya. Kira-kira Allah senang nggak? Allah ngasih rezeki nggak? Ya udah nggak usah mikir banyak-banyak. Jenengan nggak mikir aja Allah kasih rezeki. Apalagi jenengan mau mikir buat agama. Allah mudahin semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, begitu ya. Barangkali yang bisa Abi sampaikan, nggak usah panjang-panjang. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat. Abis ini sebelum sholat nanti kita penyerahan kursi roda lagi kursi sholat ya.
Karena waktu itu belum sempat semua ya. Karena ada tamu, nanti takutnya makan waktu nggak enak. Makanya Abi waktu itu hanya sebagian saja yang sudah dikasih berapa kemarin? 10 ya. Nah, silakan nanti pengurus atur Mas Win didokumentasikan yang benar, yang baik nanti buat laporan kita sama yang berwakaf kursi sholat ya. Itu saja dari Abi, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja safa'atuhu likulli haulim minal anwali mutahimi maulaya Sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal awwali mutahimi Muhammadun asraful arami wal ajami Muhammadun khairu man yamsi alal qadami Muhammadun basitul ma'rufi jami'uhu Muhammadun sahibul ihsani wal karami maulaya Sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal awwali mutahimi Marhaban ya sahru Ramadan ya sahru siyam 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 Marhaban ya sahru Ramadan ya syahrul siyam marhaban ya syahrul Ramadan ya syahrul siyam marhaban ya syahrul Ramadan ya syahrul siyam marhaban ya syahrul Ramadan ya syahrul siyam datang Ramadan bulan penuh ampunan Selamat datang Ramadan bulan penuh ganjaran Mari kita menyambut dengan hati gembira Mari kita menyambut dengan hati bahagia marhaban ya syahrul Ramadan ya syahrul siyam marhaban ya syahrul Ramadan ya syahrul siyam marhaban ya syahrul Ramadan
Perbanyaklah ibadah, jangan lupa sedekah. Perbanyaklah tadarus, jangan lupa solawat. Marhaban ya syahrul Ramadan ya syahrul siap. 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 Selamat datang bulan yang siang hari mulia. Selamat datang bulan yang malam pun mulia. Nafas dan tidur kita pun mendapat pahala. Dosa pun diampuni, doa pun diterima. Marhaban ya syahrul Ramadan ya syahrul siap. 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 Terima kasih.